Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama aku, Ternova Dini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pas di sini. Nah, hari ini mau ngobrolin tentang kabar nih. Kabar apakah itu? Kabarnya radio. Bagaimana sih kabar radio khususnya di Bengkulu saat ini itu seperti apa? Ya, dengan tema kita pada hari ini, apa kabar radio? Bersama dengan Mbak Monica Finandia. Halo. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, semangat, Kok happy. semangatnya begitu ya? Semangatnya tapi agak sedikit loy sedikit. Berarti nggak bersemangat dong Bu, mohon maaf. Enggak, tapi setiap hari tetap harus semangat lah, Tetap harus apapun semangat. kondisinya ya kan. Apalagi di zaman seperti ini, tetap semangat ya. Mbak Moni, namanya tidak bersua ya? Iya, udah lama sekali. Mungkin ada setahun, 2 tahun, 5 tahun. Kayak ada 5 tahun kamu ke Jepang terakhir kemarin. Australia kemarin. Aduh, luar biasa. Tapi Mbak luar Monik biasa. kan hari ini mau ngobrolin tentang radio. Sampai saat ini Mbak Monik masih aktif siaran di radio. Alhamdulillah. nih. Luar biasa sekali. Jadi Mbak Monik ini adalah senior aku waktu itu pemirsa di radio kesayangan kita bersama ya. Tapi sebelum itu mau tanya tentang kegiatan Mbak Monik dulu nih. Selain menjadi penyiar radio, ngapain aja? Oke. Selain tidur makan ya. Aduh, aku sebenarnya tuh busy girl banget ya. Yes, Aku tuh I sibuk, know. sebenarnya lumayan sibuk. Bukan lumayan sibuk ya, pokoknya ada aja lah aktivitas setiap hari. Selain siaran, aku juga ngajar kayak ngeles segala macem. Ngeles? Ngeles. Ngeles ya? Ngeles. Coba apa? Aku gitu bikin panggilannya agak bingung ya. Ya, baik, kita Pokoknya gitu ya, Lanjut. pokoknya aku ngajar segala macam dari mulai bahasa Inggris, matematika ya, pokoknya ngajarin anak-anak SD lah, tapi juga ada anak-anak SMP, SMA. Terus juga selain itu aku apalagi ya? itu diada-adain berarti. Aku bingung juga. Pokoknya selain itu aku juga ada bisnis Apa sedikit tuh? ya, ada Aduh, aku nggak mau sebenarnya disebutin itu. Ada bisnis kuliner ada ya? ada bisnis kuliner, jadi itu juga masih sibuk tapi Yang emang mut-mutan itu ya? ya yang mut-mutan itu yang sebulan mungkin bisa lah 4, 5, 3, 2, 1 bisa ya. Pokoknya itu sih untuk sekarang, tapi juga lagi olahraga banget nih. Iya, Bulan kalau ini. lihat lagi persiapan jadi binaragawan ya. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Bengkulu kayaknya masih sedikit, nanti aku salah satu. Salah satunya, ya keren, ada aja inovasinya setiap tahun tuh ada aja. Iya, gitu doain aja ya Tari ya. Semoga ya, amin. Aku selalu mendukung. Aku juga dukung Tari kok. Apapun keputusan Tari, aku doain terus pokoknya ya. Ini berarti kalau private oke, udah Oke. dari lama kan, Mbak lama Monik banget. private. Kalau kuliner itu, kenapa sih tiba-tiba banget bisa ngelirik ke kuliner? Apa Karena- ngerasa udah sekelas Chef Zuna? Enggak sih, belum. Masih Chef Renata sih kalau aku. Aduh, capek banget. Enggak, kalau kuliner itu awalnya karena aku tuh emang Suka makan. Udah nggak suka usah- makan, nggak usah iya. disebutkan. Aku tuh nggak suka risol awalnya. Tuh kan jadi kesepil ya. Jadi kuliner aku tuh risol ya teman-temannya, risol mayo. Jadi nggak suka risol. Jadi diada-adain tuh gimana ya? Mau makan risol, aku suka kulitnya aja. Tapi dalamnya nggak suka dalamnya nggak nih. suka tuh. Jadi gimana ya? Mau buat satu inovasi tapi makan kulitnya doang. Tapi dalamnya juga kemakan, makanya Iya. buat risol mayo. Selain itu kan juga ada mentai dan iya, lain betul. sebagainya, tapi nggak menggunakan sayur. Karena kita tahu di Oh, dunia iya, ini ada gitu. orang-orang yang juga sama kayak aku gitu Nggak ya. suka sayur. Nggak suka sayur ya, tapi tetap sehat gitu. Jadi ya itu dengan inovasi-inovasi itu akhirnya jualan risol mayo gitu ya. Akhirnya jalan risol mayo. Mm-mm. Ini tiba-tiba banget kan, kayak tiba-tiba. Ini yang buat dia agak ragu. Tapi enak kan, Enak. enak, tapi enak. Tapi memang
agak mut-mutan sedikit karena mungkin aktivitas padat. Iya, bukan main. Aktivitasnya memang benar-benar padat. Kalau aku lihat di Instastory itu lebih sering storyin anak-anak juga ya. Iya. Kesal sama anak-anak. Enggak kayaknya. kesal enggak kok. kesal Jangan kok. buat image ibu ini jadi jelek ya. Tapi maksudnya Mbak Moni kan jurusan ini ya waktu itu ya, bahasa Inggris ya? No, bukan. aku jurusannya Oh, pertanian nggak sih? sarjana pertanian. Jadi aku nih agribisnis. Iya, kenapa sih bisa nyasarnya jadi guru? Malah orang lebih kenal sebagai guru private-nya dari dulu, bahasa Inggris dan juga matematika lagi. Iya, Why? jadi karena apa ya, mungkin background aku itu kan kalau di rumah itu kan kakak dan sepupu-sepupu itu kan semuanya rata-rata sarjana pertanian. Oh, Mereka bekerjanya di perkebunan rata-rata. Dan mungkin apa ya, orang tua kita ekspektasinya, oh anak ini bisa nih kita jadiin juga nih, dia pertanian aja kita jadiin juga dia jadi apa ya, jadi kerjanya juga di perkebunan. Ternyata saat aku udah jalanin, dan itu lama sekali, mungkin tadi tahu tuh lama sekali aku tamatin itu biar matang maksudnya. matang Iya. ya. Ternyata aku tuh ngerasa, oh aku ternyata tetap nggak bisa nih, walaupun udah sarjana pertanian tapi passion aku tetap di bahasa Inggris bahasa gitu. Inggris. Sebenarnya Sebagai dari teacher SMA ya? pun udah ngerasa kayak gitu, tapi karena mungkin kita harus memuaskan tuntutan orang tua juga, akhirnya kita coba aja gitu. Tapi itu tadi, walaupun sarjana pertanian, tapi karena kita udah punya ngerasa passion kita di sana di bahasa Inggris, jadi akhirnya ngajar dan ada wadahnya gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kemarin nggak ada wadahnya tuh, nggak ada apa ya, udah coba tapi ternyata nggak banyak yang mau diajar sama kita, itu juga tetap nggak bisa sih ya. Tapi ngelihat story Mbak Moni kan banyak banget ya. Ngajarin anak-anak tuh cukup banyak aku lihat jumlahnya di story itu ya. Iya. Itu banyak. Iya. Itu gimana sih keadaannya kalau lagi di kelas itu, belum lagi murid-murid yang luar biasa aktif? Aduh. Kalau anak-anak itu ya, aku kalau misalnya ngajarin anak SMA, itu aku tidak capek. Tentunya karena mereka udah Bener, ngerti gitu ya. Mereka ngerti. Apalagi anak SMA tuh kan anak-anaknya paling 3-5 orang. Itu kalau kita kasih soal, mereka kerjain udah hening. Selesai. Tapi kalau anak SD, Allahu Akbar ya. Dia bisa 10-15 orang, anak satu kelas. Itu yang kita di depan tuh diem, di belakang udah main segala macam. Makanya kadang kalau misalnya ada yang bilang kalau anak itu jangan dikeras, jangan diangkat. Tapi kalau aku, karena anak-anak itu mungkin bahasanya sekarang tuh karena kita terlalu lembut jadi aleman. Aleman itu kayak jadi apa aleman ya? gitu. Aleman itu kayak mereka ngerasa, oh nggak apa-apa lah gini, aku kan kena marah. agak Tapi sombong dikit iya, gitu ya. jadi kalau misalnya anak-anak sekarang itu aku nggak, tapi tidak pernah main fisik ya. Iya. Tapi anak-anak tuh aku akan tegasin terus untuk, kamu mau belajar, kalau enggak kamu keluar, nggak usah belajar sama miss. Tapi kalau mulai belajar, serius gitu. Dan anak-anak itu udah tahu porsinya. Makanya kalau misalnya anak SD, kalau anak SMA kita banyakin belajar. Kalau anak-anak SD, kalau mereka udah ribut, itu udah mulai gertak meja terus bilang, kalian maunya apa? Main, terus ya udah game dulu. Ya ampun, jadi harus nunggu dulu. Iya, kita harus buat mood mereka bagus dulu. Ketika game kita kasih reward kayak oke, yang menang atau yang bisa jawab itu Miss kasih permen satu-satu. Setelah ini kita ini lagi nih bahas soal lagi. Oke, bahas soal lagi. Dan itu menurut aku itu yang paling worth it. Jadi kalau kata orang kalau mau belajar aja deh, fokus. Nggak Karena bisa ya? nggak bisa. Karena aku juga orangnya kayak gitu. Aku bahkan belajar dulu itu sambil denger musik. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa sambil Nggak bisa denger denger musik. musik, betul. Iya, aku tuh orangnya kayak gitu. Jadi jangan lupa les di Miss Finan ya. Miss Monik ya. Miss Monik, ya Miss Finan boleh, Miss Monik boleh. Pokoknya jangan lupa les sama Miss Monik ya. Gitu. Siap, Miss. Iya, jadi kita harus tahu sih. Kalau kata aku sih ngajar itu gimana cara handle anak-anaknya aja. Gitu. Tapi kalau kita lihat ya, nggak ada pekerjaan Anda ini yang sesuai dengan jurusan ya? Mungkin bisnisnya tadi, bisnis resource-nya tadi ya. tapi memang sekarang lagi nyamannya di sini gitu ya, Mbak Monik ya, menjadi penyiar radio juga, Iya. guru private juga. Mungkin semuanya lebih ke cuap-cuap semua ya itu ya. Dan mulai guru private itu kan cuap-cuap ya. Penyiar juga cuap-cuap, cuma yang Harisol tadi itu juga cuap-cuap loh, itu ngetikin satu-satu, beli, bukannya beli gitu-gitu. Makanya nyamannya di situ sih kayaknya. Kalau untuk mungkin bekerja di naungan perusahaan, mungkin kalau misalnya sekarang
belum apa ya, Belum kepikiran. Kepikiran sih ada, tapi kalau untuk actionnya kayaknya belum deh. Jadi memang masih fokus di sini dulu gitu Fokus ya. dulu, iya. Kalau ngajar sama penyiar radio, yang mana lebih dulu? Ngajar sama penyiar radio ngajar. Oh ngajar? Ngajar lebih dulu. Berarti nyambi kuliah? Iya, nyambil kuliah. Oh, Makanya ada wadahnya dulu. Waktu itu di satu bimbel namanya Bimbel Triazifah. Itu aku masih sambil kuliah, terus ditawarin. Karena kan di lingkungan itu udah tahu kalau misalnya aku tuh lumayan ya bahasa Inggrisnya. Jadi ditawarin sama yayasan itu untuk gabung jadi salah satu guru, tapi masih guru panggilan. Guru panggilan yang kalau misalnya guru yang ini nggak masuk, aku yang masuk. Iya, yang gantiin gitu ya. Akhirnya aku mulai, terus 6 bulan kemudian kalau nggak salah akhirnya aku tetap di sana. Gitu. Mungkin karena prestasi ya. Iya, luar biasa. Ini jangan salah pemirsa. Mbak Monik ini adalah ketua OSIS ya. Wah, jangan dong. Itu udah lama sekali ya. Kalau zaman dulu, kalau zaman dulu jadi ketua OSIS tuh ya mengesalkan sih. Bermodalkan gaya yang songong aja sih. Tenteng ya. Tenteng. Terus kamu mau jadi ketua OSIS? Mau, Bu. Oke, besok jadi ketua OSIS gitu aja. Artinya memang aktif dari dulu. Sangat aktif. Sangat dari aktif dulu. ya. Tapi kan kalau ngelihat pekerjaan Mbak Monik ini selalu berkaitan dengan bahasa Inggris. Ya nggak sih? Iya. Gimana sih Mbak Monik caranya untuk melatih bahasa Inggrisnya? Padahal Mbak Monik kuliahnya bukan jurusan bahasa Inggris, tapi udah mumpuni ilmu bahasa Inggris itu udah dari lama. Bahasa Inggris itu sebenarnya nggak sama aja kayak bahasa Indonesia mungkin ya. Jadi apa ya? Kalau kata aku kuncinya itu kita harus pede komunikasi, nguarinnya, pede untuk ngertiin kalau misalnya orang ngomong, pede aja dulu. Kalau dulu itu aku memang di lingkungan rumah itu kan ada beberapa rumah yang memang dinaungi oleh orang luar. Jadi mau tidak mau untuk komunikasi dengan mereka, walaupun orang tuanya bisa bahasa Indonesia, anak-anaknya nggak bisa bahasa Indonesia tuh. Jadi mau tidak mau kita ngobrolnya menggunakan bahasa Tarzan awalnya. Akhir-akhirnya iya dengan kayak kayak no, gitu ya. Okay. Cuma karena kita belajar terus, ngerasa aduh kayaknya nggak worth it nih kalau mereka aja mulai mau belajar bahasa Indonesia, kenapa kita nggak? Akhirnya mulai belajar dikit. Dari kecil banget dong itu berarti? Aku kapan sebesar ya? ini? Kecil banget soalnya. Enggak, kalau dulu aja aku udah sebesar ini ya. Nggak pernah kecil banget. Nggak pernah kecil banget, aku dari dulu udah sebesar ini. Oke, tahan dulu, ketawanya tahan dulu, kita jeda dulu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.